Kita mulai Sindo Today dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemirsa, 2 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Keduanya masing-masing mengalami serangan panas atau heat stroke dan henti jantung atau cardiac arrest. Dua calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia antara lain bernama Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik. Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodik Jurlindam 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapat penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemberian pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodik Jur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Mula Warman. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslat Porko di Kelatat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Para demonstrasi menuntut stabilitas harga BBM non-subsidi hingga pemulihan ekonomi nasional. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Barat menuntut kenaikan harga bahan pokok dan BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Eri Nugraha, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lainnya. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap
di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dalam proses hukum tahap 2. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026, saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi presiden digugat. Ada apa kok presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh. Nah, saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagainya. Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan, ya bisa dicabut. Tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja.
Tapi saya ingin mempersiapkan kita, publik, masyarakat, kepada pokok perkaranya, yaitu pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi terkait permohonan dokumen ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengan menghadirkan pihak Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Kota Surakarta, Majelis Hakim melontarkan belasan pertanyaan terkait keberadaan dokumen ijazah Joko Widodo saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 hingga 2010. Dalam keterangannya, pihak LKD Surakarta menyebutkan bahwa lembaganya tidak pernah menerima maupun menyimpan salinan ijazah Joko Widodo sebagai arsip statis. LKD juga menyatakan tidak pernah menemukan keberadaan dokumen tersebut dalam koleksi arsip yang mereka kelola. Dalam agenda berikutnya, Komisi Informasi Jawa Tengah dijadwalkan melakukan pemeriksaan ke KPU Kota Surakarta. Komisi Informasi Jawa Tengah juga akan melanjutkan pemeriksaan melalui peninjauan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan dokumen yang disengketakan. Yang telah dipublikasikan surat permohonan informasi publik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya YTR berakhir. Pelaku berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Hancur, udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab, itu tanggung jawab. Lain mana nepi ka bibir teh kunaon? Hah?
Wah, banyak kota Wuhan. Ini sopot 1, 2 kali kan dipukul. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Bener ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon kikituan teh? Misal karek ayeuna misal. Tahun lagi apa? 1 tahun tapi nggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana tuh nyokap teh? 1 tahun setengah. Kumaha disiksa ieu tas nyongkel panon kumaha? Lain eta nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Pemirsa, Polda Jawa Barat masih terus mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung ini. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalami sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dialami seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jawa Barat membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Polda Jabar masih mendalami motif pelaku, termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Masih banyak yang harus kami gali, ya. Dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap. Pihak keluarga korban juga berharap pelaku menerima hukuman yang seberat-beratnya. Perasaannya udah ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung. Ya, dipikir hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat. Ya, semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih, terima kasih. Ya, ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Semua kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Buat Pita. Dari media sosial Koran Kala, penangkapan Taufik ternyata berawal dari pelaku yang menghubungi rekan kerjanya bernama Dadang. Dadang bercerita dirinya tak mencari upah 250 juta. Taufik menelpon karena panik dicari seluruh orang di Indonesia. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak
Pak Hendi ya tadi ya. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan gitu. Kasihan sekali. Ya, kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung menyita perhatian masyarakat. Warga menilai peristiwa tersebut sangat memprihatinkan, terlebih karena korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah warga menyoroti pentingnya kepedulian lingkungan terhadap kondisi di sekitar. Menurut mereka, kepekaan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain mengutuk tindakan tersebut, masyarakat juga mengapresiasi aparat kepolisian yang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Kriminal seperti itu, tindakan-tindakan tidak beradab seperti itu, biadab itu. Kan itu cepat sekali ya penangkapannya. Kami pribadi mengapresiasi itu dari pihak kepolisian, dari pihak aparat yang tanggap terhadap kasus tersebut. Dan berharap mungkin proses hukumnya dapat memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Kita nih sebagai wanita nih, mau kemana-mana jadi takut, khawatir, was-was gitu mungkin ya Pak ya. Takut ada kejadian yang terulang seperti kejadian ini. Lebih ketat dan kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya biar jangan ada lagi kejahatan seperti ini. Ya itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa lingkungan tidak memperhatikan ada orang yang sekap sampai lebih dari setahun kan, lama kan, ya itu. Jadi lingkungan harus tanggap dengan keadaan kanan kirinya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sesosok jenazah ditemukan warga di dalam sebuah mobil dinas di Bandara Juanda, Jawa Timur. Jenazah wanita ini diduga merupakan bagian dari Pemkab Bangkalan. Diduga meninggal, melahirkan di dalam diduga. Warga geger ketika sosok jenazah ditemukan di dalam mobil yang terparkir di Bandara Juanda, Jawa Timur. Jenazah wanita ini diduga merupakan seorang ASN yang merupakan bagian dari Pemkab Bangkalan. Warga menemukan jenazah di dalam mobil dinasnya usai sebelumnya tidak dapat dihubungi. Pemkab Bangkalan juga menyebut adanya salah satu sekretaris mereka yang tidak masuk kerja sejak Kamis pekan lalu tanpa adanya kabar. Hingga kini petugas kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, A-News melaporkan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua mobil terjadi di Jalan Cililitan Besar, Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Diduga kecelakaan terjadi karena salah satu pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mengantuk. Beginilah kondisi dua mobil usai bertabrakan adu banteng di Jalan Cililitan Besar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Tabrakan melibatkan mobil pickup dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Peristiwa bermula saat mobil pickup yang mengangkut ikan melaju dari arah Halim menuju Cililitan. Dari arah berlawanan datang minibus yang melaju kencang dan langsung menabrak pickup.
Dugaan sementara, supir bus mengantuk hingga tak menguasai laju dan jarak aman kendaraan. Jadi tadi ada mobil Benmax dari pasar, terus ada Avanza putih dari PGC. Nah, tadi pengakuan dari supirnya, dia bilang ngantuk, terus langsung ngadu banteng gitu bang. Jadi ya cepet banget tadi soal bang. Ini juga belum lama tadi bang. Jadi diduga sopir mengantuk bang ya? Ya tadi dia bilang ngantuk. Dan dia bilang sempat hilang sebentar gitu, langsung tabrak. Ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun guna penyelidikan lebih lanjut, kedua supir dan kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helbi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri Jakarta. Selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Terima kasih Ayu dan juga Priska serta selamat pagi pemirsa. Mari kita update informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPO Senayan Barat. Dan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto akan mengarah ke Selipi terdapat perlambatan kecepatan, serta dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan kondusif ramai pada pagi hari ini. Peningkatan volume kendaraan ini dikarenakan masih memasuki jam berangkat aktivitas perkantoran dan kami menghimbau bagi Anda untuk tidak menerobos jalur Transjakarta. Tetap patuhi rambu lalu lintas untuk kelancaran selama perjalanan Anda. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi, Tebet ataupun juga Manggarai juga terlihat adanya perlambatan kecepatan serta antrian kendaraan ini pada traffic light. Dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Pasar Minggu dan juga Depok serta Tebet dan Manggarai juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan ini tentu akan terus terjadi hingga pada pukul 10 pada pagi hari nanti. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan kembali mengecek kondisi kendaraan Anda seperti rem dan juga ban sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan berikutnya kita pantau dari kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja akan mengarah ke Klaten ataupun Solo dalam keadaan relatif normal. Begitupun dari arah kota Jogja akan mengarah ke Piungan ataupun Bantul. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pemirsa yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Surabaya akan mengarah ke Malang dalam keadaan ramai lancar ataupun dari arah Surabaya akan mengarah ke Mojokerto juga dalam keadaan kondusif ramai lancar pada pagi hari ini. Saat Anda melintasi kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan berat yang melintas. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 175 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 32 luka berat dan 245 luka ringan. Dari 175 kasus laka lantas tersebut 83% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga kondisi fisik Anda sebelum Anda berkendara dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi arus lalu lintas selanjutnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Ya, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.